kalau bisa demikian nekat, demikian apa ya, mudah terprovokasi, biasanya ayat-ayat apa itu yang dipakai tuh, Bang Nasir, dari pengalaman Bang Nasir? Iya, inilah dia bahayanya jika kemudian ayat yang membutuhkan penafsiran, kemudian kita tidak membaca tafsirnya, lalu kita kemudian merasa bahwa diperintahkan Allah hanya sekadar membaca terjemahannya ataupun letternya saja. Sebagai contoh, ya, ayat-ayat itu yang diturunkan pada saat konflik atau pada saat perang, ya, perintahnya itulah perintah pada saat perang, tetapi kemudian mereka gunakan di luar tempat perang, maka jadilah apa namanya kekeliruan. Contoh ya, misal contoh, sebab banyak orang yang kemudian merasa kaget, kok begini ya ayat Al-Quran ya, kok ada ya ayat Al-Quran yang perintah membunuh ya, begitu. Jangankan orang bukan Islam, orang Islam pun kadang bingung, kok ada ya, Kaget-kaget nih. kaget sekali begitulah. Padahal itu ayat mengajarkan pada waktu di pertempuran. Misal contoh ya, misal contoh ada ayat berbunyi, faqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah mereka di mana saja kalian temui mereka. Jadi yang maksud mereka itu adalah orang kafir. Bunuhlah orang kafir di mana saja kalian temui orang kafir. Kalau kita hanya membaca atau menerjemahkan ayat tersebut, lalu kemudian kita mengatakan bahwa ini kan perintah. Allah perintahkan kita untuk membunuh orang kafir di mana saja kita temui mereka. Nah, inilah salah kaprah. Begitu. Nah, sebenarnya maksud ayat tersebut adalah di medan pertempuran. Ya, Allah mengajarkan umat Islam yang kemudian berhadapan dengan musuh di medan pertempuran, ya. Ya, kita harus memahami bahwa kadang kita damai, kadang kita berperang, ya begitu. Ya, kita berharap memang kita damai terus, tapi terkadang juga nggak bisa kita menghindar. Kemudian negara terjadilah peperangan. Nah, pada saat peperangan, ya saat itu terjadi, lalu umat Islam bingung bagaimana sih mau kita menangkan, begitu. Jadi diajarkan oleh Allah SWT, ya, kalau di medan pertempuran jangan duduk diam. Di medan pertempuran carilah musuh, ya, bunuhlah musuh. Di medan pertempuran kan yang namanya di medan pertempuran, ya, suatu hal perang, yang terjadi adalah namanya perang. Kalau tidak membunuh ya dibunuh. Itu kan di medan pertempuran. Jadi kalau Anda tidak mau membunuh, berarti Anda dibunuh. Ya, kalau Anda tidak membunuh, ya jangan jadi tentara, jangan di medan pertempuran. Ya kalau di medan pertempuran harus siap bisa membunuh, begitu. Nah, untuk mengalahkan musuh, ya membunuh. Ya begitu. Kalau kita tidak membunuh, ya kita dibunuh. Namanya medan pertempuran. Jadi untuk memenangkan pertempuran, jangan duduk diam, carilah musuh di medan pertempuran, bunuhlah musuh itu. Tapi kalau di luar medan pertempuran, ya jangan dipakai. Itu kan perintah hanya di medan pertempuran. Nah, celakanya mereka ini kemudian menganggap Indonesia medan perang. Begitu. Indonesia ini adalah tempat pertempuran. Pemerintah Indonesia adalah musuh, presiden adalah musuh, ya, polisi musuh, tentara musuh, orang kafir musuh, begitu. Sehingga mereka membayangkan sedang berada di medan pertempuran. Nah, dasar untuk sampai ke situ apa sebetulnya menjadikan Indonesia sebagai medan perang? Nah, dasarnya itu karena paham mereka menganggap, ya, orang yang, ya, selain Islam adalah musuh. Itu dasar mereka. Ya, mereka menggunakan hadis Nabi. Ya, hadis Nabi berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Ya, dan seterusnya. Ya, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, aku diutus, diperintahkan Allah SWT untuk membunuh, ya, manusia. Umirtu an uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, baik, ini lagi-lagi ini. Kalau orang tidak paham, wah sadis sekali ini Nabi Muhammad. Begitu kan? Dia jadi Nabi diperintahkan Allah untuk berperang. Begitu. Siarkan agama lewat darah berarti di situ kan? Dengan darah. Dengan darah. Ya, padahal ada hadis yang lain. Yang hadis yang menyebutkan bahwa aku diutus, ya, aku diutus di muka bumi ini,
Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Ya begitu. Jadi untuk menjadi akhlak yang baik. Makanya ya kalau kita hanya mendapat potong dan tidak tahu asal usul kata-kata ini untuk apa dan tujuan apa, lalu kemudian kita membayangkan bahwa Islam itu sadis, Nabi Muhammad itu penyuka untuk membunuh. Nah, akibatnya orang Islam sendiri yang tidak paham akan mempraktikkan seperti itu. Padahal ya Allah Rasulullah SAW itu menyebut ya diperintahkan memerangi pada saat pertempuran karena kemudian harus membela diri ya. Nabi pada zaman Nabi Muhammad SAW ya peperangan itu terjadi karena diserang lalu kemudian membela ya, maka kemudian diperintahkanlah untuk berperang begitu. Kenapa? Untuk membela ya. Nah, jadi kalau kemudian kata-kata Nabi Muhammad SAW ini dipakai hanya karena memang Allah Rasulullah SAW itu diperintahkan untuk berperang sampai mereka jadi Islam. Nah, begitu. Itu dasar mereka. Maka siapa saja yang bukan Islam, ya, maka dasarnya adalah dengan hadis ini kita perangi dulu sampai mereka tunduk dengan Islam. Kalau mereka tidak tunduk Islam, kita perangi. Kalau mereka tidak masuk Islam, kita perangi, kita bunuh. Itu dia. Jangankan orang bukan Islam. Orang Islam pun, ini dia. Kalau beda dengan mereka, pun, yang beda sama mereka, kemudian setuju dengan pemerintah yang ada, ya dianggap sudah menjadi kafir, keluar dari Islam. Ya, orang Islam, kemudian mereka pakai ayat ini lagi yang lain, ya. Lagi-lagi ayat mereka menggunakan itu untuk kepentingan mereka atau mereka salah paham. Mereka dalam surah Al-Maidah bunyinya, ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang kafir. Ya begitu. Jadi mereka bilang begini, lihat itu, presiden kita ini Muslim, tetapi tidak menjalankan hukum Islam. Maka bukan saya ngomong, tapi Allah bilang begini, siapa yang tidak melaksanakan hukum Islam, maka dia kafir. Jadi presiden kita ini kafir. Itu alasannya pengen menegakkan syariat Islam. Nah, itu dia. Begitu. Jadi ya, orang yang bukan Islam mereka bilang musuh, dasarnya tadi hadis itu, orang yang sudah Islam pun bisa jadi musuh karena tidak menjalankan hukum Islam. Nah, kalau kita tidak mengkafirkan orang sudah kafir, misalnya mereka bilang presiden sudah kafir karena tidak melaksanakan hukum Islam. Lalu kita tidak mengkafirkan presiden, kita pun jadi kafir. Orang yang tidak mengkafirkan orang kafir adalah kafir. Begitu. Lama-lama kita semuanya kafir. Begitulah. Nah, orang kafir berarti statusnya sama seperti orang kafir yang lain, yaitu halal dibunuh, boleh diperangi, boleh diambil hartanya. Nah, inilah dia yang disebut sebagai faham takfiri, yang mudah mengkafirkan muslim yang lain, mudah menganggap orang lain sebagai musuh, dan mudah untuk memerangi. Nah, faham kafiri ini adalah penyakit ya yang ada setelah Nabi Muhammad SAW itu wafat. Ya, begitu. Ini bukan hal yang baru. Jadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW wafat, ya setelah zaman beliau wafat, mulailah muncul orang-orang yang kemudian tidak setia pada Islam, tidak loyal pada Islam, tidak mau taat kepada kepemimpinan Islam, kemudian mudah mengkafir-kafirkan. Begitu, itu sudah ada. Nah, bibit-bibit inilah yang kemudian terbawa sampai sekarang. Ya, begitu.